Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para santri semua, kita lanjutkan bacaan kita untuk kitab Perukunan Melayu Besar. Kitab bernaskah Melayu, Arab Melayu. Masuk ke halaman 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang membinasakan iman itu 10 perkara. Iman menjadi binasa atau menjadi merosot atau bisa jadi hilang sama sekali. Di sini ditulis dan disebutkan ada 10 faktor-faktornya. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Menduakan Allah. Menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang lalu sudah kita bahas. Bagaimana orang-orang yang telah melakukan kemusyrikan, mensyirikkan Allah, mensyirkahkan Allah. Sementara Allah sendiri, Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau ada seorang muslim yang melakukan ini, maka binasalah imannya, rontoklah imannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa atau tidak mengampuni dosa syirik orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan dia, Allah, hanya mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah berada pada posisi yang sesat. Kesesatan yang amat jauh. Kesesatan yang sudah jauh sekali sesatnya. Bisa dibaca surat An-Nisa 116. Selanjutnya, itu yang pertama ya, menduakan Allah. Kedua, mengekalkan perbuatan jahat, serta diharuskan pada berbuat dia. Jadi
perbuatan ada dua, yakni amal soleh dan amal sayyi'ah, amal jelek. Nah, yang dapat membinasakan iman itu diantaranya yang kedua ini mengekalkan. Apa itu mengekalkan? Selalu berbuat jelek, selalu berbuat jahat, selalu berbuat keji, fahisyah, selalu beramal sayyi'ah, beramal yang buruk. Bahkan dia seakan-akan mengharuskan untuk berbuat yang demikian. Sementara hakikat manusia itu fitrahnya ya, secara fitrah itu condong dan cenderung kepada kebajikan, kepada kebaikan. Orang-orang yang dikategorikan ya mungkin kesehariannya bergelimang dengan perbuatan jahat, kalau kita tanya fitrahnya, hati kecilnya, batinnya yang paling dalam, mau nggak dia sebetulnya melakukan itu? Tentu dia akan menjawab tidak. Dia nggak mau melakukan perbuatan jelek. Mengapa demikian? Dia melakukan perbuatan jahat itu, bahkan secara terus-menerus mengekalkan, itu karena ada faktor A, B, C, D, E, F, G. Ya, banyak faktor barangkali ya. Faktor lingkungan, faktor kebutuhan, keperluan yang mendesak dia, ada keterpaksaan, ada faktor barangkali lingkungannya. Makanya kita diwajibkan untuk bergaul pada hal-hal atau pada lingkungan, pada masyarakat yang baik agar ikut baik. Bergaul sama tukang minyak wangi, tukang parfum, pasti bajunya, tangannya akan ketempelan paling enggak aroma parfum. Tapi kalau bergaul dengan ya, pasti kepercikan bajunya dengan kepercikan bunga apinya dan menjadi bolong. Gitu ya. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan. Itu yang kedua, yang membinasakan iman. Jadi perbuatannya terus-menerus. Apalagi sampai tidak bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena potensi kita juga ya ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Faktor nafsu ya, atau faktor godaan syaitan. Maka kita sering mengucapkan bagaimana kita mohon pada Allah agar dilindungi dari bisikan syaitan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi ketika membaca Quran. Idza qara'tal Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Ketiga, membinasakan sesama makhluk dengan menzolimi akan dia, serta diperharuskan berdendam sesama sekampung. Dulu itu masih ada kali ya, tawuran antar kampung.
Di Jakarta ada tuh. Ada satu wilayah berseberangan, maka dikasih pagar pembatas yang sangat tinggi. Mungkin sekarang sudah tidak. Dulu ramai sekali tahun belakangan yang lalu. Nah, di sini yang membinasakan iman juga adalah membinasakan sesama makhluk dengan menzolimi akan dia. Jadi antar kita sesama manusia saling menzolimi, saling menyakiti, saling memfitnah, saling menggunjing, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Orang lain bisa juga teman, tetangga, atau siapapun ya. Nah ini hati-hati. Maka hifdzul lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Jaga lisan. Ya. Kalau orang dulu bilang mendengar tapi jangan didengerin. Melihat tapi jangan dilihatin. Apa maksudnya? Dia mendengar ucapan tapi jangan didengerin kemudian. Selintas saja dengar gitu kan. Ya karena nggak mungkin kuping kita tertutup. Ada satu kalimat yang buruk. Dengar tapi nggak kemudian mendengarkan berkelanjutan. Melihat juga demikian. Lihat tapi kemudian tidak dipantengin dia, dipelototin bahasa Depoknya gitu. Nah, nggak boleh kita menzolimi orang lain, menzolimi teman, ya, menyakiti teman, apalagi orang tua, ya, orang yang lebih dewasa dari kita, atau orang-orang yang dihormati. Sekarang zamannya ya serba media sosial ya. Mulut nggak berucap, tapi tangan yang mengetik ya dari lintasan pikiran, kemudian ditransfer ke jari jempol, ya jari jempol dua-duanya, jempol tangan bukan jempol kaki, jempol tangan, kemudian memilih huruf-huruf yang ada di keypad. Ya. Kemudian tersusunlah kata-kata dan tersusunlah kalimat. Kalimatnya kalimat yang tidak pantas, ya. Apalagi yang sifatnya memfitnah orang, menuduh orang, menzolimi orang, membuli dan lain sebagainya. Itu bagian dari menzolimi. Hati-hati, manakala kita sudah dikategorikan menzolimi orang. Sebab dakwah, doa orang yang dizolimi itu makbul, ya, makbul. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, salasatun la turaddu da'watuhu. Ada 3 kelompok yang doanya mereka itu tidak ditolak. Kalau tidak ditolak diapain? Terima. Siapa 3 kelompok ini? As-shaim hatta yuftira. Orang yang lagi saum hingga dia berbuka puasa. Nah, doa kita nih diijabah oleh Allah. Lagi saum. Tapi saumnya benar-benar saum. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Maka segera kalian dan kita semua manfaatkan di bulan Ramadan ini banyak berdoa. Memohon pada Allah. Karena doa kita tidak ditolak. Maknanya berarti dikabulkan Allah. Ya, buru-buru sebelum Ramadan berakhir. Nah, apa doanya? Ya doa tentu yang baik-baik. Misalnya doain orang tua, doain
kerabat, doain diri sendiri, mohon ampun, tambah ilmu yang bermanfaat, istiqomah dalam ibadah, dan lain sebagainya. Banyak rizki. Nah, biasanya itu tuh poin yang paling pertama tuh doanya. Minta banyak rizki, halal, berkah. Wah, semuanya diminta. Ya tidak apa-apa, karena Allah Maha Kaya. Kita mintanya pada Allah, bukan pada yang lain. Karena Allah yang memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, padaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya. Jangan mintanya untuk menyakiti orang, ya. Untuk membinasakan orang, nggak boleh. Doanya yang baik-baik. Karena yakinlah, kebaikan yang kita lakukan itu akan Allah balas. Apalagi kebaikan yang kita berikan kepada orang juga nanti akan dibalas melalui jalur yang lain. Dan tidak perlu minta balasan dari orang yang telah kita berikan kebaikan. Nanti Allah akan balas melalui mungkin dari pihak lain, gitu ya. Itu prinsip. Jadi makanya berbuat baik juga dilandasi dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Wal imam al-adil. Imam yang adil. Itu doa yang pasti dikabulkan. Imam yang adil. Siapa itu imam? Ya, kita juga imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kalian adalah pemimpin. Kalau kita runut, kita rinci, semua pemimpin. Sampai pada level negara, kepala negara, presiden, raja, sultan, kaisar, semua akan ditanya atas kepemimpinannya. Manakala dia adil, terlebih dia seorang muslim dan mukmin, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, wada'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Ayo, ketika si A menzolimi si B sudah tertekan, lalu si B mohon pada Allah, ya Allah berikan keadilan. Nah, itu dikabul tuh. Atau untuk dirinya sendiri, ya Allah berikan aku kebaikan yang banyak. Aku telah dizolimi. Dia tidak minta balasan, tapi minta kebaikan yang banyak buat dirinya. Karena dia merasa telah dizolimi, maka Allah berikan balas. Walaupun dia dizolimi, dia mendapatkan kebaikan. Terserah Allah. Apa bentuk kebaikannya? Apakah nanti orang yang menzoliminya mendapatkan satu balasan? Ya, itu kehendak Allah. Yang penting bagi kita, jangan menzolimi orang. Sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Dalam konteks pesantren juga sama, kalian di sini jangan saling menzolimi, nggak boleh. Jadilah sama muslim yang saling memberikan kasih sayang, ya, saling membantu, ta'awun, tasamuh, dan lain sebagainya, saling tolong menolong, dan kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian nanti. Itu ya. Jadi yang ketiga, membinasakan iman itu, ya ini karena membinasakan sesama makhluk. Demikian juga pada makhluk yang lain. Ya. Menyakiti hewan, ya. Ya, kemudian atau pohon, ya. Pohon bunga misalnya dihancurkan gitu kan. Kita banyak pohon di sini, dipelihara. Karena dia juga ingin hidup. Dan juga di sini banyak hewan. Pelihara dan kasih makan.
kecuali ada hewan yang boleh dibunuh, ya. Seperti apa? Ular dan kala. Apa kala? Scorpio. Scorpio. Keempat, bersalah-salahan sesama Islam lebih dari 3 hari atau 7 hari. Bersalah-salahan ini berselisih, konflik, berantem, tidak tegur sapa, tidak apa, ya pokoknya marah-marahan deh, bahasa kesehariannya gitu. Nggak boleh bersalah-salahan sesama Islam, sesama Muslim lebih dari 3 hari atau 7 hari. Ayo, siapa di antara kita, kalian yang ada slack ya, dengan temannya, buru-buru minta maaf dan saling memaafkan. Karena ini bisa membinasakan iman. Dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu satu sama lain bersaudara. Nah, kalau saling berselisih, maka persaudaraan itu tidak ada. Dan bahkan bisa melemahkan kita. Kalau sama Muslim saling berselisih, maka yang untung adalah pihak ketiga. Kita ingat sejarah umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia yang selalu diadu domba oleh siapa? Penjajah, Belanda. Yang terkenal itu Belanda. Divide et impera. Divide et impera. Politik adu domba. Dulu, pada saat perang Padri, itu kelompok Padri yang dimotori oleh Imam Bonjol dan para ulama, itu berantem, ribut, perang, berselisih dengan kaum adat. Kaum yang mempertahankan tradisi yang tidak baik, yang biasa misalnya adu ayam, adu domba gitu kan, adu ayam, berjudi, itu kaum adat itu. Sementara kaum Padri yang dimotori oleh para ulama itu menentang. Nah, masuklah Belanda, semakin meniup-niup, mengompori agar semakin keruh perselisihan antara kaum Padri dan adat. Nah, kemudian lama-lama sadar, kaum adat sadar, oh kami diadu domba rupanya. Akhirnya bersatu kaum adat dan kaum Padri untuk melawan Belanda. Jadi jangan berselisih ya. Apalagi hanya perbedaan apa? Fikih. Ayo, perbedaan fikih. Yang kunut, tidak kunut, jangan berantem. Di sini kita tahu ada yang tidak kunut. Welcome. No problem. Ya. Yang kunut, monggo. Yang 20, please. Yang 8 juga ahlan wa sahlan. Nggak apa-apa. Ya. Apa? Jangan berantem. Yang untung itu yang nggak sembahyang. Yang nggak sembahyang terawih. Ini yang 20 sama yang 8 berantem. Yang nggak sembahyang santai-santai aja kan. Nah, udah PR kita mengajak mereka yang tidak sholat. Nah, itu berselisih sesama Muslim. Ayo, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum. Ya, ini yang bisa membinasakan iman. Ya. Lebih dari 3 hari atau 7 hari. Dalam hadis dijelaskan, mungkin ada yang hafal ya, tidak halal bagi seorang muslim dia kemudian
berselisih dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Fauqa salasi layalin. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Diawali la yahillu li muslimin ay yahjuru akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal. Kalau tidak halal apa? Ya, berarti kebalikannya haram. Tidak dihalalkan seorang muslim dengan muslim lainnya berselisih lebih dari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Ketika jumpa, keduanya yang satu berpaling, yang satunya lagi berpaling juga, melengos, bahasa kita. Tahu melengos? Memalingkan muka dari saudaranya itu. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya itu adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam, menyapa, say hello, menyapa. Assalamualaikum ya akhi, ya afwan kemarin gitu kan, maafin ya. Yang lebih dulu, lebih dari 3 hari. Mungkin satu sisi dimaklum, ada clash, tahu clash, ada selisih konflik sedikit. Tapi jangan lebih dari 3 hari. 2 hari, ya. Oh saya kesel sama dia nih, misal gitu kan. Kesel. Dihitung, kemarin saya kesel, sekarang kesel udah 2 hari. Oh, nggak boleh lebih dari 3 hari. Udah, saya minta maaf lah. Nggak ada untungnya, ya. Malah pihak ketiga yang untung. Ya, sebagaimana Belanda mengadu domba umat Islam, ya. Emang strateginya gitu ya. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Ingat tuh, yang membinasakan iman saling berselisih mulai saat ini. Dan kalau di antara kita ada perselisihan, jangan nunggu lebaran. Ya. Ini kan momentum lebaran dipakai kan. Ada aja lebaran saya minta maaf. Salahnya sekarang kan konfliknya. Oh, nunggu lebaran maaf-maafannya. Tidak begitu. Momentum lebaran ya momentum kebahagiaan. Enggak apa-apa juga saling memaafkan. Minal aidin al faizin, mohon maaf lahir batin. Ya. Itu kan tradisi ya Indonesia, saling memberikan maaf. Ya sesungguhnya memberikan maaf dan meminta maaf everyday ya. Kullu yaum, setiap hari, kalau ada persoalan gitu ya. Minta maaf, maafin. Next. Apalagi sekampung ya, sekampung. Ya, sekampung ini maksudnya orang banyak gitu kan. Ini kampung Jatimulya. Konflik dengan kampung mana ya? Misalnya tuh Kebon Duren. Ini ada kampung Kebon Duren. Bisa gitu ya. Apalagi yang sifatnya sudah kolosal, atau kolosal. Jumlah banyak itu merugikan banget. Karena menyangkut masyarakat secara umum. Kalau dulu juga zaman tawuran tuh, tahun 90-an pelajar-pelajar tuh sering tawuran, berantem kan, diajak sedikit turun, wow rame besoknya, sampai ada diliburkan sekolahnya sekian hari, gara-gara tawuran antar sekolah. Tapi nggak ada dalam sejarahnya pesantren A dengan pesantren B tawuran, nggak ada itu. Nggak ada dalam sejarahnya. Madrasah aliyah A dengan madrasah aliyah B tawuran, nggak ada. Beritanya nggak ada. Yang banyak itu sekolah-sekolah yang umum itu. STM A dengan STM B tawuran. Korban jiwa. Ada yang korban jiwa. Itu kan merugikan. Maka di sini membinasakan sama makhluk dengan menzolimi akan dia serta diperharuskan dendam. Seakan-akan ada sebuah kemestian harus dendam, nggak boleh ya. Nah, ini yang membinasakan iman. Keempat,
bersalah-salahan sama Islam lebih dari 3 hari. Oh ya 4 ya. Lebih dari 3 hari atau 7 hari. Kelima, meringankan syariat Nabi. Apa maksudnya? Menganggap enteng, menganggap remeh syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menganggap remeh ajaran Islam, diabaikan sholatnya gitu kan, sholat buat apa sholat gitu kan, saum buat apa puasa, itu diremehkan, bahkan mencibir syariat Islam, dicibir, diejek, itu bisa melemahkan iman. Dan yang melakukan itu seorang muslim yang dia sudah bersyahadat, tapi kemudian dia malah meremehkan, menjelekkan, menghina syariat Islam, ya. Hati-hati. Sekarang tidak sedikit di media sosial melakukan itu. Ada umat Muslim Amerika, beritanya sedang sholat tarawih kalau nggak salah di satu sudut di pusat kota. Terus ada yang mengejek, mencibir di media sosial. Emang nggak ada masjid lagi gitu kan katanya. Emang nggak ada masjid di sana. Bisa aja. Jadi macam-macam orang selalu mencari sensasi, mencari yang aneh-aneh, justru bahkan itu merugikan dirinya. Paham dong? Oke. Ya. Selanjutnya yang keenam, tiada takut akan gugur imannya. Tiada takut akan gugur imannya. Jadi dia tidak khawatir dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang imannya menjadi gugur. Ya. Hati-hati. Banyak perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan iman. Tadi masalah kemusyrikan, kemudian riya, yang pamer gitu kan, itu kan syirkul asgor, syirik kecil. Pamer riya itu syirik kecil. Sementara riya itu, syirkun itu adalah penyekutuan, bahwa Allah disekutukan, dan itu bisa menggugurkan iman. Dan dia tidak takut kalau kemudian dia berbuat riya, tidak takut dia berbuat pamer, sementara itu bisa menjerumuskan imannya. Atau meminum minuman khamr, itu kan imannya lepas dari dirinya. Minuman-minuman yang memabukkan. Ketujuh, menyerupai perbuatan kafir. Perbuatan-perbuatan orang kafir itu diikuti oleh dia. Sibron bisibrin, wadiraan bidira'in. Sampai masuk ke lubang biawak, dia ikuti perbuatan-perbuatan orang kafir. Nanti akan datang satu masa, kata Rasulullah, satu kaum di mana mereka mengikuti budaya-budaya orang di luar Islam, orang-orang kafir, sejengkal, sehasta diikutin, sampai masuk ke lubang biawak dia ikutin. Itu bisa membinasakan iman. Apalagi kitab ini ditulis pada zaman kolonial Belanda. Belanda agamanya apa? Belanda agamanya apa? Protestan. Ya. Kalau Portugis, Katolik. Itu
ada 3 aspek yang mengikuti kolonialisme, yakni glory, gospel, dan gold. Gold itu emas, maksudnya kekayaan, mengeruk kekayaan. Glory apa? Kekuasaan. Dia ingin menguasai daerah jajahan. Yang ketiga gospel, yakni menyebarkan agama. Ya. Nah, Belanda ketika itu punya kebiasaan tersendiri sebagaimana di negaranya, misalnya minum khamar, berjudi, segala macam ya. Maka Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu melawan Belanda gara-gara mereka sembarangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam di tanah Jawa. Maka Pangeran Diponegoro kemudian melawan atas kezoliman itu. Nah, ini perbuatan menyerupai perbuatan kafir. Apa yang mereka lakukan? Walaupun ada yang baik-baik dalam konteks sekarang, ya misalnya perkembangan ilmunya, teknologinya, gitu ya. Tapi dalam perkara-perkara yang lain banyak yang melanggar. Dan umat Islam dilarang mengikuti. Contoh, cara berbusana. Sekarang kan tren busana, ya. Biasanya diikuti gaya-gaya orang Eropa, gitu kan? Cara apa? Maka dalam satu kajian agama itu, agama adalah sesuatu yang sudah habit bagi seorang. Misalnya dia suka sama sepak bola. Oh, dalam kamar itu gambar-gambar poster bintang-bintang sepak bola. Tasnya gambar sepak bola. Itu bagian dari agama. Atau lifestyle-nya fashionnya ya segala macam itu mengikuti gaya-gaya mereka. Nah, itu nggak boleh menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Kedelapan, memutuskan rahmat Allah Ta'ala. Ya, memutuskan rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Perkara-perkara yang dimana rahmat Allah akan datang kepada kita, dia tidak mau melakukannya dan dia putuskan. Dia tidak lagi melaksanakan amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, memakai pakaian kafir. Nah, ini konteksnya sejarah lagi nih ya. Nanti karena kitab ini ditulis dalam suasana penjajahan. Ya. Kan di Banjar itu ada Kesultanan Banjar, ya. Kesultanan Banjar yang melawan Belanda ketika itu. Memakai pakaian kafir seperti apa? Tali leher. Apa tali leher? Dasi. Ini dulu ya, ini konteks dulu. Pakai dasi itu nggak boleh karena dianggap menyerupai tasyabuh, atau ya dasi kupu-kupu gitu, atau dasi yang berlidah gitu kan panjang. Tapi kemudian sekarang bukan dalam rangka menyerupai, ya. Itu hanya sebatas style aja, fashion. Tapi bukan niatnya menyerupai. Dulu ini dikhawatirkan ketika mengikuti pola hidup, gaya hidup, dan penampilan orang-orang Barat, Eropa dan Barat ya, Belanda khususnya, maka dikatakan menjadi tasyabuh. Nah, itu nggak boleh. Ya. Dan cipu apa? Mungkin sepatu pantopel kali. Pokoknya yang yang dipakai oleh orang-orang Belanda ketika itu.
Ini salah satunya tali leher itu dasi ya. Mungkin sepatu pantopel orang-orang yang ke kantor itu. Kan dulu Belanda begitu. Kalau orang Indonesia dulu pakaiannya nggak begitu. Alas kakinya banyak yang nyeker. Dulu tentara Indonesia tuh nyeker semua, nggak beralas kaki. Alas kaki setelah ya perkembangan budaya yang semakin untuk memanjakan manusia. Makanya dulu kalau anak kampung main bola kan nyeker, lawan anak kota main bolanya dia pakai sepatu, kalah tuh anak kota. Anak-anak kampung kakinya kuat-kuat, gitu ya. Bisa pada sakit duri yang di rumput itu diinjek aja. Kalau anak kota takut. Saya pernah ngalamin seperti itu. Tadi kehidupan yang tradisinya berbeda. Ke-10, memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat. Ayo ya. Ini yang ke-10 yang membinasakan iman. Dia nggak lagi mau menghadap kiblat. Bisa dalam makna dia sholat tapi tidak mau menghadap kiblat. Nah, itu pertama sholatnya tidak sah. Kedua, kalau dia meyakini bahwa kiblat itu, Ka'bah itu bukan kiblat, itu bisa menjadi membinasakan iman, merontokkan imannya. Atau dia memang mengikrarkan, mentasdikan bahwa kiblat itu, Ka'bah itu bukan kiblat. Kalau lagi sholat bukan lupa, nggak tahu, misalnya sholatnya di tempat wilayah orang yang kita nggak tahu dan kita nggak sempat bertanya, asal sholat saja, nggak tahunya salah arah kiblat. Nah itu beda lagi. Ini mentasdikan bahwa dia memutuskan tidak mau mengarah ke kiblat karena ada ajaran yang tidak lagi menghadapkan wajahnya atau Ka'bah sebagai kiblat, dan dia membuat kiblat sendiri, Baik, itu yang ke-10 ya, yang membinasakan iman. Selanjutnya, adapun rukun Islam itu 5 perkara. Ini kita hafal ya, arkanul Islam. Tapi nanti kita urai. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Sudah kita bahas syahadatnya, syahadat tauhid, syahadatul rasul. Kedua, sembahyang 5 waktu. Ini di sini bahasanya sembahyang. Jadi sembahyang itu udah dari istilah sembahyang udah dari zaman dulu. Itu sholat, sembahyang. Agama aja, agama itu bukan bahasa Indonesia. Kata agama. Agama itu berasal dari istilah Bali. Agama, igama, ugama. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi agama. Ada yang mengatakan agama, tidak, gama kacau. Jadi orang kalau beragama tidak kacau, dituntun oleh agama. Tapi dalam kajian yang lain, agama itu diambil dari 3 kata. Agama, ugama, igama. Apa hubungannya? Kalau ugama kaitannya kepada dewa. Kalau igama kepada raja. Kalau agama kepada masyarakat, kehidupan sehari-hari. Itu dalam istilah Bali. Jadi kalau kamu nyebut agama, itu bukan dari bahasa Indonesia. Itu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam Islam, ad-din. Ya, ad-din. Tapi ad-din juga merujuk kepada agama-agama lain juga. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi agama itu bukan dari bahasa Indonesia. Sama sembahyang, tapi sudah diadopsi, diislamisasi. Sembahyang widi wasa misalnya. Sembahyang widi itu kan dari ajaran Hindu. Tapi ini sudah bahasanya sudah diislamisasi. Yang dimaksud sembahyang itu
sholat. Kedua, sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Sekarang ya, di dalam setahun 1 bulan. Keempat, mengeluarkan zakat jikalau sampai harinya daripada nisabnya. Zakat ya, zakat mal, bukan zakat mall. Kalau zakat mall, keliling ke mall, bawa duit keliling ke mall. Kalau zakat mal, nah, hitung nisabnya, haulnya ya. Nah, sekarang nih menjelang Lebaran pada zakat mall, nah, pada pergi ke mall. Shopping ya, shopping, belanja ini itu. Kelima, naik haji ke Baitullah jikalau puasa berjalan kepadanya, yaitu fardu seumur hidup sekali. Jadi haji itu seumur hidup sekali udah. Kalau yang kedua bukan wajib. Kan ada orang yang berkali-kali pergi haji karena pulusnya banyak. Tahun ini pergi haji, besok pergi haji. Bukan umroh, haji. Haji kan mahalan. Padahal ada satu pahala yang di surga bersama Rasulullah. Apa itu? Merawat, menyantuni anak. Ana wa kafil yatimi fi hakadha. Aku bersama orang-orang yang merawat, menyantuni anak yatim berada di surga seperti 2 jari ini, dekat sama Rasul. Nah ini kalau pergi haji, pahalanya haji mabrur, surga. Nggak disebutin surga yang mana. Ya. Tapi kalau bayangkan kalau duit haji yang kedua ya, pergi haji yang puluhan juta buat menyantuni anak yatim, jaminannya surganya bersama Rasulullah SAW. Jadi pergi haji wajibnya sekali, ya, bukan berkali-kali. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan rezeki yang cukup bisa pergi haji. Amin. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.